Kasus dugaan suap yang menjerat mantan komisioner KPU Wahyu Setiawan dan Buron Harun Masiku kini memasuki babak baru. KPK menetapkan Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristianto, sebagai tersangka kasus suap untuk memuluskan pergantian antar waktu caleg dari PDIP saat itu, Harun Masiku. Dan diduga bersama Harun Masiku memberi suap ke Wahyu Setiawan yang pada tahun 2020 menjabat komisioner KPU. Kemudian saya diancam, informasinya A1, mau dijadikan tersangka untuk kasus yang sangat tidak jelas. Dan saya kira Ibu Megawati sejak awal udah tahu, karena itu Ibu Megawati udah kasih kisi-kisi bahwa partainya akan diawuk-awuk, apa istilah Ibu Mega kemarin itu, diaduk-aduk, akan diinfiltrasi, diganggu. Dan saya kira feeling Bu Mega dari awal, dari sebulan lalu kita udah tahu bahwa Hasto pasti akan dikejar terus. Oke teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan teman-teman semuanya masih dalam keadaan sehat walafiat dan jangan lupa selalu bahagia. Nah teman-teman ya, setelah dijadikannya Bapak Hasto menjadi tersangka oleh KPK, apakah Bapak Hasto ini menjadi korban ini, itu, dan itu tidak jelas teman-teman ya. Nah ini ada jawaban dari KPK langsung teman-teman ya. Kenapa Bapak Hasto ini sampai beliau itu dijadikan tersangka oleh KPK. Kemudian sampaikan masalah intimidasi, ya kami murni melakukan proses penegakan hukum saja, gitu ya. Saya yakin Kedeputian Penindakan sudah melakukan ini, dan ini juga menurut saya bagian daripada isi dari memori serah terima yang kami terima dari pejabat lama. Jadi sebenarnya kami juga tinggal melanjutkan sajalah, kira-kira seperti itu. Terakhir tadi Mas Jalan sampaikan penjelasan sudah sangat rinci, kemudian kapan ditahan, tentu itu nanti Pak Asep yang akan menentukan. Pimpinan juga tidak punya kewenangan untuk melakukan intervensi kepada penyidik, karena penyidik adalah independen, gitu. Silahkan nanti Pak Asep kalau mau tambahkan terkait masalah kapan ditahan, tapi pastinya ya kita melakukan proses itu sesuai dengan ketentuan yang ada. Kemudian tadi Mbak En sampaikan apakah penetapan ini ada politisasi, ini sama jawabannya murni penegakan hukum. Gitu. Kemudian di Kongres ada pihak-pihak yang akan mengganggu. Selama ini ya kami pimpinan sama sekali tidak ada informasi, masukan dan lain-lain terkait masalah Kongres apa segala macam. Kami hanya mendengarkan proses ekspos dan jalannya ekspos. Alhamdulillah, puji syukur kepada Tuhan, dihadiri oleh semua pimpinan lengkap, termasuk dari kedeputian yang lain. Ya, jadi posisinya artinya kedeputian di penindakan, tapi dari direktoratnya lengkap, gitu. Ya, sehingga menurut saya keputusannya diambil secara bulat, dan itulah yang menjadi sprindik tersebut. Kemudian uang suap sebagian dari HK, ya itu dari hasil yang sudah kami dapatkan saat ini, tapi itu nanti akan menjadi bagian inti daripada materi pemeriksaan yang akan dilakukan oleh para penyidik. Kita akan lakukan, saya mengingatkan kepada para penyidik untuk melakukan proses penyidikan secara profesional. Kemudian akan dijerat di kementerian karena yang akan dijerat ya itu saya kira nanti Pak Asep lah akan secara teknis. Kemudian tadi yang terakhir ini konvensi pers ini dilakukan, biasa kan dulu zaman saya masih di sini itu kan dilakukan pada saat bersamaan dengan penahanan. Kira-kira seperti itu ya. Nah, berdasarkan kebijakan pimpinan sekarang dalam rangka akuntabilitas dan mempertanggungjawabkan kepada seluruh masyarakat, gitu, ya segera sesaat setelah sprindik itu dibuat, gitu, kita tidak akan menunggu sampai dengan masa diumumkannya penahanan, itu nanti akan diumumkan, disampaikan, supaya juga para pihak yang terlibat sudah tahu statusnya seperti apa, karena ini sebagai bagian daripada pertanggungjawaban penyidik, pertanggungjawaban secara institusi kelembagaan KPK untuk bisa menyampaikan
kepada masyarakat tentang kegiatan yang sudah dilakukan. Kami tidak ingin ini menjadi sesuatu yang ya istilahnya ada informasi yang, mohon maaf kalau saya menyampaikan istilahnya agak liar gitu ya, ini bertanya apa segala macam. Lebih baik nanti sesaat setelah, sesaat setelah itu kan bisa 1 hari, 2 hari atau mungkin 1 minggu, itu nanti tentu dari Kedeputian Penindakan yang akan menyarankan kepada juru bicara untuk pengaturan kapan dilaksanakannya. Tapi prinsipnya itu bagian daripada akuntabilitas KPK kepada masyarakat. Demikian ya. Ya, silakan mungkin Pak Asep menambahkan beberapa hal tadi dari 3 teman-teman yang bertanya. Nah oke teman-teman ya, itu adalah tadi jawaban dari KPK ya. Kenapa Bapak Hasto itu sampai ditetapkan menjadi tersangka teman-teman ya. Jadi biar kita itu nggak simpang siur, kita langsung mendengarkan dari pihak KPK. Nah ini teman-teman ya, dan di sini juga ada tanggapan ya dari Bapak Rocky Gerung. Nah ini adalah komentar atau tanggapan dari Bapak Rocky Gerung. Tentu yang ingin kita hitung atau yang ingin dihitung oleh publik hari ini adalah reaksi dari Ibu Megawati itu. Dan saya kira Ibu Megawati sejak awal udah tahu, karena itu Ibu Megawati udah kasih kisi-kisi bahwa partainya akan diawuk-awuk, apa istilah Ibu Mega kemarin itu, diaduk-aduk, akan diinfiltrasi untuk diganggu. Dan saya kira feeling Bu Mega dari awal, dari sebulan lalu kita udah tahu bahwa Hasto pasti akan dikejar terus itu, karena cuman itu missing link yang mungkin untuk dicari antara Harun Masiku dan politik PDIP. Tapi kan kita selalu ingin kembali pada definisi bahwa Harun Masiku itu kalaupun dia menyogok itu tidak ada kerugian negara. Kalaupun dia berupaya untuk memperoleh haknya dengan cara yang memang menyebabkan orang sebut dia korupsi, toh Harun Masiku bukan pejabat publik. Jadi definisi awal dari korupsi tidak akan mungkin menjerat dia itu kan korupsi artinya penyalahgunaan jabatan publik untuk kepentingan pribadi, untuk keuntungan pribadi bahkan. Jadi dua hal itu yang saya kira akan dibatalkan sebetulnya melalui definisi perundang-undangan. Kan yang dimaksud dengan koruptor itu adalah yang memegang jabatan publik supaya dia bisa memanfaatkan jabatan dia itu. Yang sering saya katakan, begitu ada surplus kekuasaan maka potensi korupsi terjadi itu. Begitu kekuasaan menjadi absolut maka berlakulah korupsi itu. Yang Lord Acton selalu terangkan itu bahwa power tends to corrupt, oke. Tetapi absolute power pasti korupsi. Jadi kekuasaan yang tertinggi pasti korupsi. Siapa yang kekuasaan tertinggi? Yang punya kekuasaan tertinggi ya presiden itu. Jadi kelihatannya kita akan masuk di dalam debat intelektual, debat sosiologis tentang apa itu korupsi itu. Yang kedua, Harun Masiku bagaimanapun dia justru mengeluarkan uang, jadi dia tidak menguntungkan dia sendiri kan. Dan orang sering anggap kok Harun Masiku dibilang, bukan, kita membela kemasukakalan dari teori korupsi itu aja. Jadi poin-poin dasar di dalam perdebatan nanti harus kembali pada basis intelektual. Bahwa Harun Masiku melarikan diri itu urusan dia. Mungkin dia takut atau segala macam, tetapi sekali lagi definisi korupsi hanya menunjukkan bahwa pelaku korupsi, seseorang disebut koruptor kalau dia punya jabatan publik. Itu prinsip pertama. Yang kedua, dia melakukan itu untuk keuntungan pribadi. Itu intinya. Sekarang diperiksa aja kan apakah Hasto dalam kaitannya dengan Harun Masiku sebagai saksi atau tersangka dalam kasus yang lain. Tapi kelihatannya politisasi ini atau kriminalisasi ini dimaksudkan terutama untuk mengganggu PDIP, karena yang disasar adalah petinggi PDIP. Saya kira itu poin utama yang harus kita diskusikan, dan talk show pasti akan masuk ke situ minggu-minggu ini. Oke Bolo, itulah tadi beberapa video ya jawaban dari KPK tentang Bapak Hasto, kenapa Bapak Hasto itu sampai dijadikan menjadi tersangka. Kita jelas dan paham ya, tadi sudah dijelaskan oleh pihak KPK. Dan juga tadi ada komentar dari Bung Rocky Gerung ya. Nah terima kasih telah menonton video-video dari kami.
Mudah-mudahan video ini bisa memberikan pencerahan untuk kita semuanya. Silakan teman-teman semuanya kalau mau komentar pendapat Anda tentang video-video yang tadi. Mohon maaf kalau ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.